Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Semua, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Cindisa Fitri Syagian. NIM saya 193020903016. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Dan teman saya adalah Kenalkan, nama saya Niken Trihandayani dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi dengan NIM 193030903035. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah mengenai lahan basah. Pengertian dari lahan basah adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen ataupun musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian ataupun seluruhnya kadang digenangi oleh air yang dangkal. Yang termasuk ke dalam lahan basah adalah rawa-rawa, termasuk juga rawa bakau, payau, dan juga gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, dan asin. Lahan basah merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem. Di atas lahan basah tumbuh berbagai macam vegetasi atau masyarakat tumbuhan seperti hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, dan juga hutan payau, rumput, dan lain-lainnya. Dan bukan hanya tumbuhan, margasatwa juga banyak tinggal di lahan basah seperti buaya, kura-kura, biawak, ular, aneka jenis kodok lainnya, berbagai jenis ikan, dan juga ratusan jenis burung dan mamalia lainnya. Ikan arwana merupakan salah satu ikan purba yang tidak punah. Ikan ini merupakan ikan yang sangat populer dan juga banyak yang menyukai karena warna dan juga bentuknya yang sangat indah. Arwana termasuk famili ikan kahurun, yaitu Osteoglessidae, ataupun famili ikan bonitungue ataupun disebut lidah bertulang, karena bagian dasar dari mulut ikan arwana berupa tulang yang berfungsi sebagai gigi. Arwana memiliki banyak julukan seperti ikan naga ataupun dragonfish, baramundi, saratonga, siluk, kayangan, peyang, dan lainnya. Bentuk dan penampilan arwana termasuk cantik dan unik. Tubuhnya memanjang, ramping, dan streamline, dengan gerakan renang yang sangat anggun. Arwana di alam mempunyai variasi warna yang banyak seperti warna hijau, warna perak, dan juga warna merah. Pada bibir arwana terdapat 2 buah sungut yang berfungsi sebagai sensor getar untuk mengetahui posisi mangsa di permukaan air. Sungut ini termasuk dalam kriteria penilaian keindahan ikan. Selanjutnya adalah taksonomi ikan arwana. Menurut sistematika ilmu taksonomi atau identifikasi organisme berdasarkan kelasnya, ternyata arwana tidak hanya digolongkan ke dalam satu genus. Ada 4 genus yang dikenal, tetapi yang lazim dan banyak diperdagangkan hanyalah 2 genus. Yang pertama, kita masuk ke dalam kingdom dari ikan arwana. Kingdom dari ikan arwana adalah Animalia, filumnya adalah Chordata, subfilumnya adalah Vertebrata, kelasnya adalah Pisces, subkelasnya adalah Telostei, ordonya adalah Malecopteri, familinya adalah Osteoglessidae, dan genus dari ikan Arapaima ada 4. Yang pertama adalah Arapaima spesies ataupun disebut dengan Arapaima gigas. Yang kedua adalah Osteoglossium spesies. Osteoglossium spesies ada 2, yaitu Osteoglossium biricobosum dan Osteoglossium ferriari.
Spesies ikan arwana yang ketiga adalah Sclerophages. Sclerophages terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Sclerophages formosus, yang kedua Sclerophages guntaberi, yang ketiga adalah Sclerophages leibachti, yang keempat adalah Sclerophages jardini. Keempat adalah Clupicydus spesies ataupun disebut dengan Heterotis nilotic ataupun Nile arwana. Berikutnya adalah morfologi ikan arwana. Ikan arwana memiliki bentuk kepala yang besar dan padat. Bentuk tubuhnya pipih dengan punggung datar. Sisik pada badan besar dan keras, sedangkan kepala tidak memiliki sisik. Giginya bertipe canin yang berjumlah 15-17. Sebagaimana ikan yang berasal dari Osteichthyes, arwana juga dilengkapi dengan tutup operkulum. Letak sirip punggung hampir sejajar dengan pangkal ekor. Sirip dada panjang dan meruncing. Bersisik besar, mempunyai 2 sungut lunak pada ujung. Selanjutnya, cara berkembang biak ikan arwana. Ikan arwana berkembang biak dengan cara bertelur. Pada umumnya, induk arwana mampu menghasilkan 20-55 butir dalam sekali memijah. Telur-telur arwana ini berukuran cukup besar dengan diameter 1,3-1,6 cm. Setelah dibuahi, telur-telur dierami di dalam mulut arwana jantan. Karenanya, ikan ini juga dijuluki mouth breather karena mengerami telur dalam mulut. Sementara itu, induk betina bertugas menjaga arwana jantan agar aman dari gangguan lingkungan sekitar, terutama dari arwana-arwana lainnya. Dalam mengerami telur-telur tersebut, arwana jantan membutuhkan waktu 1-2 bulan. Makanan ikan arwana. Dalam mencari pakan, arwana termasuk tipe surface feeder, yakni mencari pakan di permukaan air. Hal ini dapat dilihat bentuk mulutnya yang mendongak ke atas, seolah-olah melahap setiap mangsa di permukaan air. Ekologi ikan arwana terhadap lahan basah. Habitat ikan arwana. Habitat alami arwana berupa sungai-sungai yang berangsur lambat, rawa-rawa dan danau dangkal dengan kedalaman 2-3 meter. Habitat seperti ini bisa jadi menyebabkan pembawaan arwana begitu tenang dan kalem, meskipun tidak jarang terlihat agresif. Dasar perairan tempat hidup arwana di alam pada umumnya berlumpur dan terdapat tanaman air. Perairan ini biasanya agak asam karena memiliki pH 4,5-5. Karenanya tidak berlebihan jika ikan sungai ini cukup tahan terhadap serangan penyakit. Ikan arwana memiliki berbagai jenis kegunaan dan manfaat, seperti untuk kesehatan, rekreasi dan hiburan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, pelestarian ikan arwana harus kita jaga. Berikut ini hal-hal yang perlu diketahui tentang arwana. Arwana banyak disebut-sebut sebagai rajanya ikan hias air tawar. Banyak alasan yang menjadikan ikan ini sebagai ikan hias nomor 1. Tetapi di balik alasan tersebut, pastilah juga banyak orang yang mengklaim bahwa arwana sebagai rajanya ikan hias air tawar. Arwana Asia terdaftar dalam spesies langka yang berstatus terancam punah. Oleh karena itu, pelestarian ikan arwana harus ditingkatkan. Ikan arwana memiliki berbagai jenis kegunaan dan manfaat, seperti untuk kesehatan, rekreasi dan hiburan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, pelestarian ikan arwana harus kita jaga. Dampak dari pemanfaatan ikan arwana dalam undang-undang yang melindungi ikan arwana. Sejak tahun 1969, arwana telah dicatat dalam Red Data Book yang dikeluarkan oleh organisasi IUCN sebagai fauna langka di dunia. Dalam konservasi internasional yang mengatur perdagangan flora dan fauna langka, CITES mengkategorikan arwana sebagai fauna yang langka. Boleh diperdagangkan tetapi dengan pengawasan yang sangat ketat. Indonesia menjadi anggota CITES sejak tahun 1978. Ironisnya, dengan
pembatasan perdagangan tersebut, pemburuan secara gelap semakin ganas karena nilai ekonomisnya semakin menjulang tinggi. Di Indonesia, arwana pun telah dilindungi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 716 garing KPTS garing UM garing 10 garing 1980. Manusia biasanya memanfaatkan ikan arwana untuk ikan hias, namun ada juga yang menggunakannya untuk pengobatan dan hal lainnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.